warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dalam kegiatan sosialisasi budaya positif modul 1.0. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dalam kegiatan sosialisasi yang positif modul 1.0. Sebelum saya mempresentasikan budaya positif untuk modul 1.5, nanti Bapak Ibu melakukan pertanyaan, saya selesai presentasi. Jadi ada gangguannya, semoga saja ditemani izin ya. Sudah ada? Sudah. Sudah kelihatan. Baik, saya sakit. Yang belum mungkin sinyalnya. Saya pencet. Namun, saya mulai untuk sosialisasi pagi hari ini, yaitu mengenai materi modul 1.4 budaya positif. Saya tulis sendiri, yaitu nama saya sendiri, Eva Suryati, PDP Angkatan 7 Kabupaten Ngawi, SMKN Negeri 1 Kuningan. Saya awali dengan filosofi dari Gadjah Dewantara. Menurut Gadjah Dewantara, tujuan pendidikan adalah mendukung segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Gadjah Dewantara menegaskan bahwa pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga pendidikan itu tidak statis tetapi dinamis. Selanjutnya, saya akan memberikan gambaran tentang arti tubuh penggerak. Tubuh penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tubuh aktif secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidikan lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berusaha kepada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah tujuan dari adanya penggerak. Yang pertama, guru penggerak membantu proses perkembangan kompetensi. Manfaat pertama, yakni program guru penggerak akan membantu proses berkembangnya kompetensi. Salah satu agenda yang diselenggarakan mewujudkan perkembangan tersebut, maka diadakanlah lokakarya bersama. Jadi di sini Bapak Ibu, nanti pada saat kita mengikuti program penggerak akan ada yang namanya lokakarya. Program lokakarya ini terdiri dari kegiatan daring, konferensi
edukasi, lokakarya, bahkan ada program pendampingan. Dalam kurun waktu 6 bulan bagi yang sudah terseleksi menjadi calon penggerak. Hanya saja perlu diingat dalam pelaksanaannya para guru akan tetap menjalankan peran utama sebagai seorang guru. Yang kedua adalah PGP akan membantu proses peningkatan kompetensi dalam aspek kepemimpinan. Manfaat lainnya yakni program penggerak akan menjadi program yang membantu terjadinya peningkatan pada aspek kompetensi kepemimpinan di lingkungan pembelajaran yang hanya berpusat pada peserta didik. Pendidik harus selalu mengusahakan dirinya untuk bisa meningkatkan keoptimalan performa diri menjadi seorang guru yang memang sudah memusatkan pembelajaran pada peserta didik. Dengan artian, pendidik akan menjadi seorang teladan serta mampu dalam memberikan segala motivasi bagi peserta didik. Tujuannya agar bisa menguatkan segala daya dan mampu dalam mendayagunakan para peserta didik. Tujuan akhirnya di masa depan, guru akan lebih mendapat tantangan terkait aspek latar belakang dan karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Melalui program guru penggerak, harapannya para guru dapat mengatasi permasalahan tersebut serta memberikan pelatihan kepada rekan pendidik lainnya yang belum berkesempatan mengikuti program guru penggerak. Manfaat program guru penggerak. Di pertengahan tahun 2020, Divisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mencetuskan sekaligus meresmikan program guru penggerak. Peluncuran program tersebut pertama kali dibuka dengan tahapan pendaftaran serta pelaksanaan seleksi. Menurut Nadiem Makarim, program guru penggerak merupakan terobosan baru untuk mewujudkan para pendidik profesional. Bagi sebagian guru, tentu masih merasa asing dengan kehadiran program guru penggerak, sebab tidak semua elemen mendapatkan sosialisasi peluncurannya. Jadi karena keterbatasan waktu maupun tingkat sasaran yang akan mendapat sosialisasi dari program penggerak. Program ini merupakan rangkaian dari kebijakan Merdeka Belajar. Kehadiran program ini akan menjadi solusi bagi kesenjangan dan permasalahan yang ada di dunia pendidikan, di mana pemeran utamanya adalah seorang guru. Sebab pada kenyataannya banyak guru yang mengalami masalah terutama dalam hal menyampaikan materi serta menjadikan peserta didik nyaman dalam pembelajarannya. Sekarang kita masuk pada peran guru penggerak. Dan pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, seorang guru harus memiliki nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun muridnya mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya melalui proses pembelajaran. Nilai guru penggerak yang pertama adalah mandiri, kedua reflektif, ketiga inovatif, keempat kolaboratif, kelima berpihak pada murid. Lalu peran guru penggerak. Pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Kedua, menjadi coach bagi guru lain. Ketiga, mendorong kolaborasi. Keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Berikutnya adalah penjelasan dari nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama, mandiri. Mandiri artinya di sini guru penggerak harus dapat
diri sendiri, tidak tergantung pada orang lain. Nilai mandiri artinya sebuah nilai yang terkandung di dalam diri seseorang penggerak, di mana dia mampu melakukan suatu tanpa tergantung kepada orang lain. Seorang guru penggerak harus memiliki sebuah inisiatif yang tinggi, tanpa menunggu perintah dari pimpinan atau orang lain dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang guru. Menginisiasi dalam hal ini tentu saja melakukan sesuatu yang berdampak baik bagi diri sendiri, bagi anak didik, ataupun lembaga pendidikan maupun lingkungan sekitar tempat tinggal. Nilai kedua adalah reflektif. Melakukan refleksi terhadap suatu proses kegiatan adalah suatu keharusan dalam proses pembelajaran. Dengan melakukan refleksi, guru tentu bisa melihat sejauh mana peserta didik memahami pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dalam sebuah kegiatan, ekskul seorang pendidik akan dapat mengetahui capaian dan apa yang belum tercapai melalui sebuah refleksi. Jadi di sini sebelum atau sesudah kegiatan proses belajar, guru diharapkan bisa memberikan refleksi baik untuk anak didiknya ataupun peserta didik juga bisa memberikan refleksinya terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang ketiga adalah inovatif. Di tengah pandemi COVID-19 yang pernah kita alami, pembelajaran dan kegiatan lain mengalami banyak kendala. Berbagai cara tentu dapat dilakukan oleh seorang guru agar tetap melaksanakan belajar dengan peserta didik. Memiliki nilai inovatif dalam diri seorang guru penggerak dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi, tentu akan dapat mendukung proses pembelajaran dan kegiatan lainnya. Yang keempat adalah berpihak pada murid. Nilai keberpihakan pada murid tidak mudah seperti penulis mendapatkan tulisan ini. Memahami kodrat anak, memahami kebutuhan belajar peserta didik, tentu melalui sebuah sikap keterbukaan dari seorang guru. Selain itu, meluangkan waktu yang cukup untuk bisa memenuhi atau mengetahui kebutuhan, perasaan, dan kendala peserta didik adalah salah satu langkah agar seorang guru benar-benar memiliki nilai keberpihakan. Berikutnya adalah visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret, menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan kerja. Tahapan kerja meliputi buat pertanyaan untuk B-nya, sedangkan A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, C-nya jabarkan rencana, sedangkan A yang terakhir adalah atur eksekusi. Selanjutnya kita masuk ke inti, yaitu budaya positif. Dari tahapan kerja tersebut akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan membawa rasa aman dan nyaman bagi murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif akan mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta untuk merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Pemahaman baru dari modul 1.4. Yang pertama adalah disiplin positif. Pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri.
keyakinan kelas, mulai dari nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Yang ketiga adalah posisi kontrol, pemberian hukuman, membuat rasa bersalah, kontrol sebagai teman, sebagai pemantau, dan terakhir adalah sebagai manajer. Yang keempat, kebutuhan dasar, dari bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Yang kelima adalah segitiga restitusi. Langkahnya adalah yang awal menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan orang tua maupun atasan. Quality control untuk penghukum, ya. Yang pertama adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi sebagai penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid. Lebih dalam lagi, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum selalu akan berkata yang pertama, patuhi aturan saya atau awas. Yang kedua, kamu selalu saja bersalah. Yang ketiga, selalu, pasti selalu, yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara untuk pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Posisi kontrol yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Jadi di sini guru membuat murid selalu merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat orang merasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kedua, berapa kali bapak sudah memberitahu kamu ya. Yang ketiga, bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Posisi tersebut akan membuat murid memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Posisi ketiga adalah posisi teman. Ini sebagian guru menggunakan posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah, ini bapak ya. Atau, ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Kalimat yang ketiga, ya seringkali ini tidak nanti bisa bantu bereskan. Dari ketiga ini, ya bisa dilihat hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan
dan tidak mau lagi berutang. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Posisi kontrol keempat adalah sebagai monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi di sini kita hanya memantau saja, Bapak Ibu. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Kalimat kedua, apa yang telah kamu lakukan? Kalimat ketiga, sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu yang sering dikatakan oleh guru yang berposisi sebagai pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang atau perilaku murid. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi monitor sering berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Posisi kelima adalah sebagai manajer. Jadi guru bisa berposisi sebagai manajer. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhannya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Posisi manajer akan berkata, kalimat yang sering dikatakan oleh guru yang berposisi sebagai manajer, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Yang kedua, apakah kamu meyakininya? Yang ketiga, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Itu tadi Bapak Ibu 5 posisi kontrol yang sering digunakan oleh pendidik atau guru. Setelah mempelajari modul ini, murid saya ketika menghadapi yang melakukan tindak indisiplin, saya berusaha memposisikan diri saya berada pada sisi mereka dengan dengan memahami motivasi yang timbul.
dan mendorongnya serta mengubah perilaku tersebut menjadi positif. Dari modul ini saya mendapatkan pemahaman bahwa sebagai pendidik kita harus melakukan posisi kontrol sebagai manajer, Bapak Ibu. Pemahaman ini terkadang bertentangan dengan rekan pendidik yang merasa bahwa posisi kontrol sebagai penghukum adalah langkah yang paling jitu untuk menerapkan budaya positif. Diperlukan pendekatan khusus untuk mensosialisasikan hal ini dengan rekan guru lainnya. Saya merasa tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dalam melakukan segitiga restitusi. Dengan menempatkan diri saya sebagai manajer, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah saya adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas yang dibangun sudah sejak lama. Adapun yang perlu diperbaiki adalah menegakkan disiplin positif, nilai kebajikan dan keyakinan kelas yang dibentuk bersama dengan murid dan berpihak kepada murid. Selain itu, posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah beralih menuju posisi kontrol sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai teman atau pemantau. Saya merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid, meskipun terkadang hasil yang diharapkan belum maksimal. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, dan saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawab saat memperbaiki kesalahannya. Sebelum saya pernah menggunakan restitusi, tapi tidak menggunakannya secara sebelumnya saya pernah menggunakan, tapi belum secara utuh. Misalnya, ketika saya berhasil membuat murid mengakui kesalahannya, saya akan meminta murid untuk melakukan konsekuensi dari kesalahan yang sudah dilakukannya. Hal lain yang menurut saya penting dalam memikirkan positif adalah kolaborasi yang baik antar semua warga dan terpenuhinya sarana sekolah. Kolaborasi serta dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan dan keyakinan sekolah diperlukan untuk membangun budaya positif. Sarana dan prasarana sekolah sangat menunjang mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Demikian yang perlu saya sampaikan. Saya izin stop share dulu. Baik, Bapak Ibu, mungkin dari apa yang telah saya sampaikan tadi, ada yang mau Bapak atau Ibu tanyakan, bisa secara langsung atau bisa dituliskan di kolom chat. Bapak Ibu, monggo yang mau bertanya.
Saya mau bertanya, Bu Ira. Oh, oke, monggo. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Dari penjelasan Bu Ira tadi mengenai strategi, ada satu pertanyaan yang saya tanyakan, yaitu strategi apa yang dapat diterapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid? Baik, terima kasih Bu Umi atas pertanyaannya. Saya simpan dulu, saya catat nanti untuk penanya kedua. Nanti ya Bu Umi. Oke, terima kasih Bu Ira. Oke. Berikutnya, mungkin ada yang mau bertanya. Saya Bu Ira mau bertanya. Oke. Kita monggo. Dari penjelasan Bu Ira tadi, kalau misalnya motivasi bagaimana yang pas untuk saat ini masih mendasari perilaku murid-murid di sekolah. Terima kasih Bu Lisa atas pertanyaannya. Monggo Bu Lisa. Untuk penanya ketiga. Baik, saya jawab dulu ya, sambil menunggu yang lainnya. Oh ya, di sini ada yang di kolom chat. Oke, saya jawab dulu pertanyaan dari Umi tentang strategi apa yang dapat diterapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid. Di sini menurut saya, biasanya yang saya lakukan adalah strateginya yang pertama adalah memberikan motivasi, yaitu penguatan untuk melakukan hal-hal yang positif. Jadi saya selalu mendorong anak-anak, selalu menginginkan untuk melakukan hal-hal yang positif. Yang kedua, yaitu saya berusaha menyadarkan murid untuk dapat disiplin dan mengajak murid membuat kesepakatan dan keyakinan kelas secara bersama-sama. Jadi apabila nanti ada yang melakukan pelanggaran atas kesepakatan yang telah kita buat tadi, maka anak-anak akan tahu konsekuensinya apa. Jadi bukan hukuman ya, sekali lagi Bapak Ibu, di sini adalah konsekuensi. Jadi peserta didik harus diberi penegasan bahwa dalam apa yang telah kita sepakati, kalau dilanggar maka kalian akan mendapatkan konsekuensinya. Jadi bukan hukuman. Maka secara otomatis anak-anak akan mau untuk menerima konsekuensi itu karena sudah disepakati secara bersama-sama. Misalnya kita buat kesepakatan di kelas, tidak boleh terlambat masuk kelas. Nah, itu kita buat kesepakatan secara bersama-sama di kelas. Nah, jika ada anak yang terlambat masuk kelas, misalnya sudah mulai, Bapak Ibu sudah masuk di kelas, kita hanya perlu mengingatkan apa yang telah kita sepakati bersama-sama. Anak-anak tahu semuanya bahwa kesepakatan kita dari awal bahwa dalam pembelajaran ini kita nah, secara otomatis dia akan ingat apa konsekuensinya. Nah, itu yang saya lakukan untuk menanamkan disiplin positif. Jadi tergantung apa kesepakatan yang pernah kita lakukan bersama anak-anak di kelas. Mungkin itu bunyi jawaban dari pertanyaannya. Yang pertama adalah melakukan motivasi, yang kedua adalah memberikan atau menyadarkan murid atau mengingatkan apa yang sudah disepakati bersama.
kasih. Berarti ini intinya strategi yang dapat diterapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid itu yang pertama memberikan motivasi, yang kedua yaitu menyadarkan murid untuk menanamkan nilai disiplin pada peserta didik. Ngoten nggih Bu Ira? Betul. Terima kasih Bu Ira. Sampun nggih. Sama-sama. Berikutnya untuk pertanyaan kedua dari kita, motivasi, tentang motivasi ya Bu tadi, mendasari perilaku dari peserta didik. Nah di sini menurut saya ya, yang paling banyak yang mendasari perilaku murid di sekolah itu yang pertama adalah menghindari yang namanya hukuman. Jadi alasan pertama murid ya, untuk melakukan tindakan yang maksudnya positif, contohnya tidak melakukan pelanggaran, itu yang mendasari atau motivasinya adalah menghindari hukuman. Itu kalau menurut saya. Yang kedua adalah paling banyak untuk mendapatkan penghargaan atau pujian. Biasanya anak-anak seperti itu, dan sangat sedikit yang ada, meskipun ada beberapa anak yang betul-betul sadar untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi kesadaran dari dalam diri anak itu memang ada. Jadi motivasi yang perilaku yang selama ini ya, yang saya lihat yang paling banyak dilakukan anak-anak untuk melakukan hal-hal positif, yang pertama adalah memang yaitu tadi untuk menghindari hukuman. Karena ada beberapa guru yang jika anak-anak melanggar maka akan mendapatkan hukuman. Nah, jadi motivasinya biar tidak mendapatkan hukuman tadi. Nah, itu jadi dia berusaha menghindari itu. Jadi posisi yang kedua saya ulangi lagi yaitu untuk mendapatkan pujian. Biasanya anak-anak itu kan suka dipuji. Wah, awakmu disiplin ya, wah ini sergap. Nah, itu tidak apa-apa, Bapak Ibu, tidak apa-apa sebetulnya memberikan pujian, tapi ada kalanya kita memposisikan diri sebagai itu tadi, sebagai pemantau saja. Jadi tidak membiarkan anak untuk melakukan hal-hal yang negatif. Jadi biar anak sadar, nah, kita pantau, kita ingatkan, kita berikan penguatan. Nah, jadi memang prosesnya lama, berbeda dengan yang memberikan hukuman, karena kesadaran itu butuh proses, Bapak Ibu. Jadi tidak instan, tapi lama-kelamaan itu hasilnya akan melekat dalam diri anak-anak. Jadi akan membuat anak-anak sadar dan menghargai dirinya sendiri. Jadi bukan karena orang lain, bukan karena Bapak Ibu-nya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan Bu Vita atas pertanyaannya tadi. Bagaimana Vita? Ya, baik Bu, sudah cukup jelas. Yang pertama, siswa dikasih jangan diberi hukuman. Yang kedua, siswa harus dipuji atau diberikan pujian. Yang ketiga itu harus sadar. Apa nih? Bukan istilahnya jangan hukum, tapi kita mengingatkan konsekuensinya apa. Kan kita punya aturan di sekolah. Nah, jadi istilahnya lebih halus, bukan hukuman. Jadi harus ditersangka konsekuensi oleh melanggar. Jadi ya Bu, kata-kata ya berikutnya di kolom chat ada Bu Asti yang bertanya, konsekuensi apa yang biasa Bu Ira terapkan pada anak-anak yang termasuk hukuman, yang tidak termasuk hukuman. Baik Bu Asti, terima kasih.
konsekuensi yang saya berikan, ya, terutama di beberapa kelas itu saya sudah pernah membuat kesepakatan Bapak Ibu. Jadi saya di awal pembelajaran itu saya membuat kesepakatan bersama anak-anak. Jadi mereka saya menulis di kertas. Nah, kesepakatan kita apa? Misalnya, kalian hadir tepat waktu. Pada saat jamnya Bu Era harus hadir tepat waktu. Kesepakatan kedua, misalnya harus HP di-off-kan selama Bu Era menjelaskan. Jangan menggunakan HP pada saat, misalnya pada saat Bu Era menjelaskan, nanti ada waktunya sendiri. Nah itu mereka mencatat apa yang sudah kita sepakati, bagaimana anak-anak sepakatkan dengan apa yang telah kita buat ini bersama-sama. Kita tulis Bapak Ibu di papan. Biasanya saya tulis sepakatan kita di kelas apa saja, kita tulis. Anak-anak saya suruh memfollow. Kalau tidak, saya suruh mencatat di matematika. Nah, di situ apabila ada yang melanggar, pernah memang ada yang melanggar, dan konsekuensinya kita sepakati bersama. Jika anak itu misalnya mengaktifkan HP tanpa izin pada saat menjelaskan, di situ sudah kita sepakati. Sepakatannya apa anak-anak? Kalau kita nanti jawab waktunya, anak-anak bilang HP-nya disita Bu, oke kita sita sampai kapan? Sampai jam berlangsung saja Bu, oke baik. Nah itu saya buat sepakatan seperti itu. Nah di situ kita buat sepakatan. Saya sama anak-anak buat sepakatan. Kalau kalian terlambat, ya nah anak-anak gini, Bu neraktir Bu satu kelas, oke semuanya setuju. Maka di situ anak-anak sudah tahu konsekuensinya. Kalau kalian masuk terlambat pada jam saya, maka hukumannya ada, bukan hukuman ya, sekali lagi konsekuensinya adalah kalian wajib mentraktir teman kalian satu kelas. Nah itu mungkin itu tadi jawaban dari pertanyaan Bu Asti. Sekali lagi semuanya saya memposisikan diri saya sebagai manajer dan pemantau. Jadi di situ saya hanya mengelola kelas saya. Jadi anak yang menentukan. Jadi makanya mereka tahu kalau melihat saya, mereka akan ingat, oh apa tuh sepakatannya mau, nah apa tahu konsekuensinya, nah seperti itu. Dan itu sudah tertulis. Bahkan kalau perlu hitam di atas putih, saya menuliskannya di papan tulis ya, di buku juga ya. Itu mungkin pertanyaan dari Bu Asti yang sudah saya jawab. Terima kasih Bu Era, mungkin sama-sama Bu Asti. Baik Bapak Ibu, berhubung waktunya sudah tidak cukup, mungkin lain kali nanti kalau kita bertemu secara offline bisa berbagi lagi ya, bisa bertanya lagi, mungkin kita saling sharing, saling berbagi tentang apa tadi yang sudah kita bahas bersama-sama. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu atas kehadirannya. Mohon maaf mengganggu waktu liburnya. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, dapat beraktivitas dan berkumpul bersama keluarga. Saya akhiri Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan live Bapak Ibu, monggo, terima kasih. Bu Era.
Terima kasih untuk ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajarannya, Vera mau minta waktunya sebentar ya untuk kegiatan kita ya, supaya pembelajaran kita terasa nyaman ya, aman. Kita buat dulu kesepakatan dengan keyakinan kelas ya. Jadi nanti Bu Ira akan membagikan ya stiker, kalian tuliskan ya keyakinan kalian dan kesepakatan kita. Untuk kesepakatan